Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum untuk mengurai benang kusut hukum di Indonesia. Produk yang akan dihasilkan oleh tim ini berupa naskah akademik dan juga rekomendasi yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk menentukan arah kebijakan institusi ataupun lembaga ke depannya. Kita mulai merumuskan apa sebenarnya yang bisa dilakukan, apalagi kita memandang Menko Polhukamnya saat itu adalah Pak Mahfud. Beberapa saat kemudian itu menemukan konteksnya, mulai ketika indeks persepsi korupsi Indonesia turun drastis, dan kemudian tidak lama kemudian ada hakim agung kita tertangkap. Makanya kenapa kemudian Pak Mahfud menghidupkan kembali ide lama itu, ngajak ketemu kalau tidak salah di sekitar September atau Oktober 2022 itu untuk menginisiasi kembali. Ketika diinisiasi ya memang ada problem ya, karena kita sendiri mengatakan kita nggak mau berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, dibiayai Kementerian Hukum dan HAM, dan itu bisa membuat kita menjadi bias barangkali secara konseptual. Berbagai pemikiran didatang dan akhirnya putusannya adalah kita masuk dalam tim itu, tetapi pembiayaannya di luar di situ, bukan oleh kementerian, tapi kemudian oleh kemitraan ya, Partnership of Government Reform. Nah, jadi semacam konteks ada tim independen yang kemudian ditempelkan itu memberikan masukan. Nah, artinya begini sebenarnya, kalau kita berangkat di apa problem yang paling banyak, sebenarnya pembicaraan kemarin kita sudah penuh dengan problem. Jadi kalau kerjanya adalah menyusun problem, saya kira problemnya hampir semuanya sudah ketemu. Problem dasarnya ya, tinggal mencari bahwa apa akar dari problem itu. Jadi misalnya problem di wilayah pertanahan, ada mafia tanah, ada ini dan lain sebagainya, kita sudah mulai paham. Nah, tapi apa problem di bawahnya sebenarnya penyebab itu? Begitu juga di pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenapa tidak sinkron? Kenapa sangat gemuk? Kenapa kemudian tidak ada partisipasi publik? Nah, kita mulai mencoba menarik akarnya. Dan akarnya itu yang mencoba kita selesaikan gitu. Mencari penyelesaian akar ini pun kita perdebatkan. Jadi tim itu bukan tidak ada perdebatan. Kita perdebatkan apa yang bisa kita lakukan, karena satu, bahwa ya ada constraint waktu, ada masa waktu yang begitu ketat. Yang kedua adalah tidak semua barangkali memang usulan kita bisa dikerjakan oleh Menko Polhukam, bahkan oleh Presiden, karena bisa jadi usulan itu sangat tergantung pada kemauan juga oleh lembaga lain, misalnya DPR, Mahkamah Agung dan lain-lain sebagainya. Makanya yang kemarin mencoba kita rungkan adalah bagaimana kita mengambil langkah yang langsung bisa dieksekusi oleh Presiden. Jadi yang bisa dieksekusi. Jadi kalau yang harus membutuhkan DPR, harus membutuhkan Mahkamah Agung, kelihatannya tidak. Nah, tapi kayaknya bisa dieksekusi Presiden. Misalnya begini, dalam kondisi yang paling ekstrim ya, misalnya itu memang kita butuhkan banget, tapi harus keluar peraturannya undang-undang misalnya, tapi di kubu sebelah itu DPR dan misalnya ya agak lambat memproses undang-undangannya, ya kita dorong dengan Perpu misalnya. Pak Mahfud masih membuka opsi itu. Pak Mahfud bilang ya sangat mungkin opsi itu dilakukan. Artinya begini, kita mungkin akan mencari sesuatu yang cepat bisa dieksekusi, plus pada saat yang sama dia bisa dipantau pelaksanaannya paling tidak sampai Desember. Walaupun Pak Mahfud sendiri mengatakan Desember dulu lah, nanti kemudian masih ada kemungkinan kita bisa panjangkan sampai 6 bulan kemudian gitu. Nah, pertanyaannya tadi apakah itu mengikat pada Presiden berikutnya? Saya kira kita tahu ya, sistem presidensial bekerja dengan logikanya sendiri, tidak ada mengikat pada Presiden sebelumnya. Ini yang dibayangkan oleh Pak Jokowi adalah, dibayangkan oleh Pak Mahfud, dia setelah berbicara dengan Pak Jokowi itu mau mengambil langkah-langkah cepat yang mungkin dilakukan di dalam domain pemerintahan gitu ya. Dan kalaupun keadaan terdesak ya terpaksa misalnya harus mengeluarkan Perpu, walaupun itu pasti akan berhadapan dengan proses di DPR. Nah, maksudnya adalah apakah
akan mengikat, saya kira memang tidak ada maksud mengikat. Tapi misalnya kalau ada hal yang baik, ada hal yang menarik, yang barangkali presiden berikutnya merasa tertarik untuk melakukannya, saya kira sangat terbuka kemungkinan tentu itu. Makanya saya kira dugaannya Pak Amin Rais itu harusnya kita verifikasi secara post factum ya. Artinya kita lihat nanti apakah usulan itu menarik, lalu bisa presiden berikutnya merasa ingin mengambil itu dalam rangka perbaikan yang dia tawarkan, atau kemudian yang ingin dia lakukan. Tetapi kalau tidak, ya dia berhak untuk menolak. Yang bahaya dari pernyataan Amin Rais, seakan-akan tim ini sengaja menjerumuskan presiden berikutnya. Nah, itu yang nggak benar gitu. Kita kemudian menyusun sebuah langkah yang mengkotakkan presiden sebelum berikutnya, bahkan seakan-akan menjerumuskan presiden berikutnya. Saya kira itu jauh betul dari kesan pembicaraan paling tidak yang kami lakukan beberapa pertemuan belakangan. Baik, Mas Uceng, mengenai mengikat atau tidak ini sudah terjawab. Tadi juga ada yang menarik oleh Mas Uceng bahwa tim ini akan mencari langkah yang langsung bisa dieksekusi oleh pemerintah. Apakah artinya nanti produk yang dihasilkan belum tentu berupa naskah akademik? Karena kalau yang dikatakan oleh Mahfud MD, Pak Mahfud, ini bentuknya akan naskah akademik ataupun rekomendasi-rekomendasi yang nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Presiden dan kemudian ke kementerian, nanti bisa berbentuk undang-undang ataupun perpu dan lain sebagainya. Apakah produk ini bisa berbentuk perpu, tidak hanya naskah akademik? Dari kata naskah akademik gitu ya. Akademik itu tidak berarti naskah akademik undang-undang. Ini orangnya kebanyakan akademisi, aktivis, juga punya cara. Makanya kemudian dikatakan sebagai khas. Nah, akademik maksudnya itu. Apakah kalau naskah akademik undang-undang itu masuk dalam proses legislasi, itu masuk dalam konsep ya yang ada dalam proses pemerintah dan DPR. Maksud Pak Mahfud, kepemahaman saya ya, silahkan ditanyakan kembali. Naskah akademik itu tidak berarti naskah akademik undang-undang, tetapi apa yang kami hasilkan, konsep yang kami tawarkan itu adalah konsepsi akademis. Konsepsi yang bersifat akademis, ada teorinya itu, ada konsepnya di situ, ada data itu, dan ada berbagai pertimbangan hal lainnya yang mendukung proses pengambilan kebijakan. Nah, saya kira naskah akademiknya bukan ini. Itu kemudian Pak Mahfud bilang, kalau di ujungnya kita harus inisiasi undang-undang berdasarkan naskah buat secara akademis itu, ya kita dorong inisiasi undang-undang. Ataukah misalnya kalau ada sesuatu yang sangat urgent dari digambarkan secara akademis itu dan memang membutuhkan langkah cepat, ya Presiden akan mengeluarkan perpres misalnya, PP misalnya, bahkan kalau perlu ya walaupun ya kita udah mulai membicarakan kemarin, bahkan udah mulai menyasar, ini ada beberapa peraturan presiden yang menjadi sumber masalah nih. Ada peraturan pemerintah yang kelihatannya ini harus diperbaiki. Nah itu yang kita bayangkan sementara ya, nanti catatan cepat itu kemudian segera bisa dieksekusi untuk mengubah PP-nya atau mengubah perpresnya, karena itu sangat mungkin membuat itulah sebenarnya selama ini yang menghalangi penegakan hukum secara baik. Mas Uceng, saya konfirmasi 2 poin. Produk yang akan dihasilkan oleh tim ini masih cukup luas, nanti akan melihat bagaimana kinerjanya ke depan atau melihat bagaimana perkembangannya ke depan. Dan yang kedua adalah bahwa upaya yang disangkakan oleh Amin Rais dikerjakan oleh tim ini tidak benar ya, tidak ada upaya untuk menyandera pemerintahan atau presiden selanjutnya. 2 poin itu. Ya, saya kira jaminannya adalah orang-orang yang ada di tim itu ya, karena sebagian besar dari, saya ingat saya 14, berarti sekitar pas 50 orang. Saya kira nyaris sebagian besar itu adalah orang-orang yang memang punya track record akademisi dan lalu kemudian punya rekam jejak yang. Nah, jadi kalau ada katakan upaya untuk mengkotakkan atau kemudian menghalangi presiden berikutnya, saya kira tidak bisa demikian, tidak bisa ditafsirkan sedemikian rupa ya. Plus pada saat yang kedua, mungkin yang paling enak nanti dilihat apa yang telurkan dari itu. Karena yang dari situ misalnya sebuah proses langkah yang kemudian langsung bisa dieksekusi oleh pemerintahan, nah itu akan memperlihatkan apakah itu memang bukan untuk menghalang-halangi presiden berikutnya. Nah, tapi yang paling penting begini sebenarnya Mbak, saya kira apa yang dihasilkan oleh kita itu memang adalah sebuah produk yang dibayangkan bisa dieksekusi atau bisa dilakukan menjadi sebuah kebijakan. Nah, makanya sebisa mungkin kita bayangkan itu harusnya terjadi masih di zaman Pak Jokowi. Jadi bebannya itu adanya saya kira di Pak Jokowi dan Pak Mahfud. Jadi kita akan membuat sebuah konsep, Pak Mahfud mencoba mendorong ke presiden kalau bisa dieksekusi segera, dan itu masih terjadi sekarang gitu.
Kalau itu dianggap baik, saya kira baik sekali untuk dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Tapi Baik. kalau itu dianggap sebagai tidak pas, baik secara politis maupun hukum, saya kira harus terbuka kemungkinan untuk presiden berikutnya melakukan evaluasi, bahkan membuat kebijakan yang berbeda. Baik, Mas Uceng. Mas Uceng tadi menyatakan bahwa sebenarnya inisiasi ini sudah dimulai sejak 2020. Setidaknya sudah ada inventarisasi masalah, inventarisasi problem yang dilakukan sejak 2020 lalu. Dan kemudian mengerucut ada 4 sektor, ada 4 kelompok kerja. Mengapa 4 sektor tersebut yang kemudian menjadi prioritas di sini? Karena itu yang saya bilang tadi ya, faktor cepat pencetusnya itu memang adalah indeks persepsi korupsi kita yang jatuh. Kalau kita baca indeks persepsi korupsi kita, kenapa jatuh? Itu salah satunya adalah yang paling menyumbangkan, itu adalah World Justice Project ya. Angka kita jelek sekali itu, karena berkaitan dengan ya sektor-sektor penegakan hukum. Berkaitan dengan sektor-sektor bagaimana polisi, bagaimana jaksa, bagaimana aparat penegak hukum lainnya itu bekerja. Terus pada saat yang sama juga berkaitan dengan konflik kepentingan. Itu banyak jabatan-jabatan publik yang sekaligus konflik kepentingan pengambilan keputusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Itu menjadi menjadi sorot utama, plus pada saat yang sama penangkapan oleh KPK di Mahkamah Agung. Ya. Nah, penangkapan hakim itu kan kasusnya juga kasus bisnis ya sebenarnya. Ya. Itu kan kasus perdata kalau Anda masih ingat, kasus yang berkaitan dengan pendaftaran koperasi, kepailitan sebuah koperasi. Dan itu berkaitan dengan bisnis. Nah, ini menurut saya adalah pintu masuknya yang kemudian kenapa Mbak dikotakkan dari 3 itu. Karena dari 4 sektor itu. Dikotakkan Karena jadi memang 4 sektor itu ya? Penyebab dasarnya ada peraturan yang tidak pas, ada mafia di dalamnya, ada agraria yang bermasalah memang, soal mafia tanah dan lain-lain sebagainya, dan hal-hal yang berkaitan dengan 4 sektor yang akhirnya dibentuk tim oleh Pak Mahfud. Mas Uceng, pertanyaan terakhir, walaupun tadi sudah sedikit Anda singgung mengenai tenggat waktu 6 bulan, karena banyak juga yang mengkritik bisa menghasilkan apa dalam 6 bulan ke depan, apalagi banyak sekali yang harus dibahas, ada 4 sektor di dalamnya harus dibahas, dan reformasi dunia hukum itu adalah sesuatu yang besar. Tanggapannya, Mas Zainal, hingga Iya, Desember. saya kira kalau hanya sekedar menghasilkan usulan, saya kira sebenarnya sudah cukup. 6 bulan waktu itu cukup. Karena sebenarnya udah banyak sekali sebenarnya riset, disertasi, tesis, dan berbagai kertas kebijakan yang pernah ada membahas berkaitan dengan itu. Jadi kalau waktu 6 bulan saya kira cukup untuk menemukan masalah dan kemudian mengurai serta mencoba mengeluarkan konsepsi. Ya, menawarkan konsepsi. Nah, yang paling bermasalah memang adalah di titik pelaksanaan. Dan itu sebabnya Pak Mahfud mengatakan kalau dalam itu bisa cepat ada hasil yang didorong, lalu kemudian masih ada waktu untuk pelaksanaan, dan pelaksanaan itu bisa dimonitoring oleh kita. Makanya kalau Anda lihat di keputusan Kepmenko itu, kan di dalamnya 3 tugasnya itu salah satunya adalah termasuk memonitoring kan hasil yang dilakukan. Misalnya kita menawarkan sesuatu yang harus dilakukan. Let's say misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, kementerian apalagi harus melakukan sesuatu. Nah, masih ada cukup waktu kita untuk memonitoring pelaksanaannya. Makanya di situ Pak Mahfud juga mengatakan ini 6 bulan, tapi ada kemungkinan bagi Pak Mahfud melalui tangan Presiden, melalui Presiden juga, itu untuk memperpanjangnya menjadi menambah 6 bulan. Karena bukan sekedar menghasilkan konsepsi, tapi kalau bisa, yang paling diharapkan adalah bisa ikut memantau, mensupervisi apa yang mau dihasilkan tersebut. Kami sebagai media akan mengawal prosesnya, nanti bagaimana hasil akhirnya dan juga pasca produk akhirnya diberikan kepada Presiden dan pemerintah akan kita kawal bersama. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.